Terus juga pernah ikut persembahan, kan biasanya kalau misa itu dia suka ada persembahan kan di gereja. Nah pernah ikut bantuin, maksudnya ngolekin persembahan. Dari TK sampai SMA nggak pindah-pindah di sekolah Katolik. Jadi mau nggak mau ya belajarnya Katolik gitu kan. Walaupun tetap ke gereja kan, kalau belum dibaptis kita tidak boleh terima komuni tuh kalau di Katolik. Nah ya itu tetap ke gereja tapi tidak menerima komuni sebelum dibaptis. Tapi setelah dibaptis, nggak tahu lucunya, kok saya merasa bangga ya waktu udah dibaptis saya terima komuni, saya udah bisa terima komuni nih gitu. Lucu, mungkin karena saya belum tahu ya. Jadi di kosan saya jam 2 pagi itu ada suara kayak orang azan gitu. Bayangin itu suara apa gitu kan, kayak nggak mungkin. Ada azan subuh aja kan, azannya sekitar jam 3:30 gitu kan, jam 4. Itu jam 2 ada suara azan itu apa gitu. Itu kan mungkin itu salah satu hidayah ya, hidayah petunjuk dari Allah gitu kan. Nah, boleh nikah sama secara Islam, tapi habis itu balik lagi ya, dia bilang gitu. Ya, nggak bisa dong, emang agama mainan. Nggak mau, pokoknya tetap harus Islam. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Masya Allah ya, kita kembali lagi, kita bertemu dalam layar kaca, kita berjumpa dalam dunia maya. Yang pada kesempatan kali ini nih lagi musim sakit nih teman-teman sekalian. Saya juga dan beberapa teman di sini juga sedang kurang sehat. Ya, kita berdoa semoga Allah angkat penyakitnya. Syafani Allah, syafahumullah. Semoga Allah memberikan teman-teman kita kesehatannya. Amin. Dan juga para pemirsa yang lagi sakit, flu, batuk dan seterusnya, semoga Allah sembuhkan. Amin. Amin. Baik pemirsa Wakaf TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang muslimah, Masya Allah. Tadi saya dengar sepintas, ini patut kita cari tahu kisahnya, agar kita bisa mengambil motivasi, edukasi dan lain-lainnya dari beliau, yang dimana beliau ini sudah cukup lama masuk Islam. Tapi yang saya ingin cari tahu adalah kegiatan beliau selama masuk Islam. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Hujan nggak Bu tadi kesini Bu? Alhamdulillah belum hujan. Belum hujan ya? Masih mendung-mendung aja. Iya. Baik Bu, namanya Bu Linda. Ada lengkapnya nggak Bu? Ada, Lienda Surja. Lienda Surja. Oh, itu nama sebelum masuk Islam? Namanya sesudah dan sebelum sama aja, tidak diubah namanya. Nama muslimahnya ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya ya? nggak ada nama muslimah. Namanya tetap pakai Lienda Surja. Karena pikir kan nama muslimah itu kan cuman untuk apa ya, maksudnya biar menggambarkan bahwa kita muslimah gitu kan. Dan kalau misalnya nama kita tidak menggambarkan untuk yang hal-hal yang lain, kenapa harus diganti kan, gitu aja. Oh iya, iya. Masya Allah. Bu, kita ingin tahu nih Bu, apa namanya, Bu Linda nih dulunya tuh seperti apa sih? Sebelumnya kan agamanya Kristen apa Bu? Katolik. Katolik Saya ya? dulu Katolik. Oh Katolik. Saya dulu Katolik. Apalagi Katolik Bu ya. Kita tahu sendiri kan Katolik tuh seperti apa namanya, ajarannya, rajin ibadahnya mereka dan seterusnya gitu. Dulu Bu Linda tuh seperti apa sih? Apakah seorang yang rajin beribadah, orang yang taat atau aktif di agama sebelumnya? Dulu seperti apa? Kalau bisa dibilang mungkin ya aktif juga, bisa juga aktif beribadah ya, maksudnya kalau ibadah kan tiap hari Minggu ya, itu tidak pernah terlewatkan lah gitu kan, kecuali sakit. Tapi alhamdulillah jarang sakit dulu gitu kan. Sekarang juga jarang, jangan sampai lagi gitu. Kita semoga sehatin terus ya. Amin, selalu. Amin. Itu pokoknya dulu aktif juga, maksudnya suka ikut paduan suara, terusnya juga kalau misalnya itu ada komunitas Doa Rosario itu saya juga ikut gitu kan. Kalau di paduan suara karena saya nggak bisa nyanyi, saya ditunjuknya jadi dirijen. Iya, ya udah maju di depan, padahal saya sebenarnya orangnya pemalu gitu, cuman karena nggak ada lagi yang mau, dan yang lain kan banyak kan udah ibu-ibu lah ya gitu, jarang anak mudanya. Ya udahlah mengalah ya demi kelangsungan paduan suara itu gitu kan. Terus juga pernah ikut persembahan, kan biasanya kalau misa itu dia suka ada persembahan kan di gereja. Nah pernah ikut bantuin, maksudnya ngolekin persembahan gitu. Di daerah mana gitu tuh? Aja. Dulu saya di Cirebon, saya kan lahir di Cirebon. Oh Cirebon. Saya aktifnya waktu itu di Cirebon. Waktu masih sekolah itu udah mulai aktif gitu, karena
Sebenarnya waktu saya masuk Katolik itu pun juga waktu dibaptis bukan yang dari kecil gitu. Belajar gitu. juga dari waktu saya mau SMA baru dibaptis. Dan proses di sana juga kan suruh belajar juga kan, setahun lah belajar. Ya ikut-ikutin aja belajar karena kan sebenarnya syarat aja gitu supaya bisa dibaptis kan. Karena pikir mereka kan doktrinasinya kalau kita dibaptis nanti matinya masuk surga gitu kan, enak kan gitu kan. Terus juga mereka juga ada pengakuan dosa gitu, seperti itulah. Kalau orang-orang Katolik pasti tahu lah, setiap pengakuan dosa itu dilakukan setahun sekali pada saat mau Paskah. Nah itu pasti mereka akan ngantri di ruang di depan di dalam gereja kan ada satu ruangan khusus pengakuan dosa, masuk satu-satu, nanti abis sudah ngaku dosa dikasih hukuman tuh sama pastornya. Hukuman? Iya, kan kita udah ngaku dosa ya, maksudnya supaya diringankan dosanya, ya udah hukumannya ini suruh baca doa Bapa Kami berapa kali atau doa Rosario, seperti itu. Hukumannya seperti itu, bukan yang disuruh bekerja keras atau misalnya bantuin siapa nyumbang, itu enggak. Cuman maksudnya lebih ke diri gitu, suruh kalau kita bilangnya muhasabah gitu kan. Muhasabah. Ya gitu. Padahal ngaku dosanya tiap tahun sama aja kayak gitu juga. Berubah-berubah karena bingung kan mau ngaku dosa apa, karena yang pengen dilakuin juga pasti lupa kan, dalam setahun kita juga sendiri manusia kan sering hilaf kan. Iya betul. Gitu. Nah, dulu orang tua menanamkan nilai-nilai agama tuh gimana? Keras apa gimana gitu? Orang tua saya termasuk orang yang membebaskan anak-anak sebenarnya gitu ya. Oh gitu. Dia lebih yang nggak terlalu untuk agama tuh, mereka belum yang terlalu menekankan gitu ya. Mereka lebih cenderung masih duniawi lah ya, nggak yang menekankan kamu tuh nanti hidup tuh nggak hanya hidup di dunia gitu, tapi setelah dunia tuh ada kehidupan tuh, mereka nggak terlalu ini, karena mereka bukan agamis lah gitu. Jadi ya membebaskan anaknya terserah mau belajar, karena saya kalau bisa dibilang tetangga saya itu ada Kristen Protestan yang suka bikin sekolah minggu, pernah diajakin juga gitu. Jadi pernah ke situ. Terus dekat rumah saya yang dulu di Cirebon itu ada wihara, pernah juga datang ke wihara. Jadi kalau itu bisa keliling, cuman kalau Hindu belum pernah. Tapi keliling itu sama Islam itu enggak. Karena kan dari orang tua sendiri itu punya doktrinasi bahwa kalau misalnya dengar nama kata Islam, mereka tuh udah kayak antipati, bisa dibilang antipati gitu. Jadi udah bilang dengan dogma yang dalam tanda kutip kalau orang Islam itu dekil, kotor, jorok. Karena mereka lihat Islam itu dari yang, maaf ya, maksudnya bukan merendahkan seseorang atau apa, tapi mereka melihat oknum lah ya, oknumnya yang kayak misalnya kayak tukang sampah, tukang bakso, itu kan kebanyakan mereka itu kan dalam tanda kutip mereka lebih kurang menjaga diri lah ya sebenarnya, karena mereka lebih mementingkan perut lah ya. Kalau manusia kan karena mereka perlu cari rezeki gitu, jadi mereka tidak istilahnya tidak menjaga diri. Padahal kan Islam tuh mengajarkan bahwa kita tuh harus bersih, harus wangi, dan tidak boleh, kalau bisa jangan sampai mengganggu orang lain yang di sebelah kita gitu kan. Jangan sampai dia kan kita aja kalau misalnya di angkutan umum ada seseorang yang bau badan atau bau karena habis itu kan kita aja merasa tidak nyaman. Nah seperti itu, jadi mereka yang membuat kita doktrinasinya jadi makin menjadi-jadi bahwa apaan sih itu Islam gitu. Padahal setelah kalau kita mengenal Islam itu nggak seperti itu kan hanya oknum gitu. Jangan pakai agamanya untuk menilai seseorang gitu kan. Betul. Seperti itu. Bu Lina kan dibaptis SMA ya? Itu sebelumnya apa, Bu? Sebelumnya ya masih gitu kayak gitu, nggak yang ke gereja juga, maksudnya gereja-gereja biasa aja. Cuman orang tua udah Katolik ya? Nggak juga. Jadi waktu Katolik tuh saya masih Katolik sendiri, jadi orang tua tuh masih Buddha. Agamanya Buddha. Buddha Konghucu gitu, yang ke wihara sama kelenteng. Oh iya. Jadi mereka bukan itu Katolik juga. Jadi karena saya disekolahin di sekolah Katolik dari TK. Dari TK sampai SMA nggak pindah-pindah di sekolah Katolik. Jadi mau nggak mau ya belajarnya Katolik gitu kan. Walaupun tetap ke gereja kan, kalau belum dibaptis kita tidak boleh terima komuni tuh kalau di Katolik. Nah ya itu tetap ke gereja tapi tidak menerima komuni sebelum dibaptis. Tapi setelah dibaptis, nggak tahu lucunya kok saya merasa bangga ya waktu udah dibaptis saya terima komuni. Saya udah bisa terima komuni nih gitu. Lucu, mungkin karena saya belum tahu ya. Jadi ya baru paham nih gitu kan, karena memang dari orang tua yang Buddha atau Konghucu kemudian memberikan kebebasan
Bu Linda memeluk Katolik pada saat itu Iya. kan. Pilihan sendiri kan waktu itu Iya, ya? pilihan sendiri, nggak ada paksaan. Itu Belajar milih Katolik atas dasar apa itu? Karena sekolah di Katolik. Atas sekolah-sekolah? Katolik. Oh gitu. Karena sekolah Katolik. Mungkin kalau sekolah Kristen ikut Kristen juga gitu. Karena kan sebenarnya nggak ada dasarnya juga sih. Ya ikut-ikutan aja lah, karena sebagian besar Lingkungan teman ya? saya Iya. Katolik kan. Ya udahlah Katolik aja gitu kan. Iya. Kalau hidup kan harus punya pegangan lah istilahnya. Iya, iya. Gitu. Nah ini menarik Bu. Tadi kan Bu Lina mengasosiasikan Islam tuh begini kan. Nah Bu Lina nih kenal Islam sebagai sebuah ajaran agama yang baik dan seterusnya itu gimana sih ceritanya Bu? Oh, itu dari dulu sebelum jadi calon suami itu ya dia lebih ngajarin. Jadi mengenalkan. Tapi bukan mengenalkan yang misalnya Islam tuh bla 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 gitu kayak teorinya gitu. Enggak, dia lebih ke yang prakteknya dan lebih ke yang kehidupan. Jadi dia suka bercerita tentang nabi-nabi gitu, tapi dirangkum dengan ya kalau kita lagi ngobrol gitu, yang ngobrol-ngobrol santai, nggak yang mendoktrinasi kayak orang guru lah ya, guru ngajar muridnya, nggak seperti itu, tapi diajak ngobrol dalam kehidupan gitu dan di praktek nyata gitu, bahwa kalau di Islam tuh yang diajarkan seperti ini gitu. Nah itu yang sering kita jadi diskusi, saling nanya, emang kalau di Islam boleh nggak sih seperti ini? Enggak, misalnya gitu kan. Ya seperti itu, jadi saling diskusi, jadi dari situ baru mulai mikir gitu. Oh ternyata Islam nggak seperti yang saya pikirkan selama ini gitu kan. Karena kan saya belum kenal juga apa sih Islam gitu kan. Cuman tahu bahwa Islam itu agama, udah yang mengajarkan kebaikan gitu aja. Dan saya cuma pikir bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, itu sama aja kamu mau pilih apa aja gitu. Ternyata kan enggak seperti itu gitu. Setelah lebih mengenal, oh enggak juga ya. Berarti emang Islam sebenarnya itu kan Islam agama penutup ya. Allah yang turunkan itu agama penutup gitu kan. Emang yang dulu Nasrani itu juga sebenarnya kan apa ya? Dibilang cuman kayak buatan manusia gitu kan. Nabi Isa aja sebenarnya diturunkan untuk kaumnya itu supaya jangan sampai orang-orang itu kayak jahiliyah lagi gitu kan, seperti itu. Iya, agama samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam yang dari langit mempunyai kitab. Cuman Islam ini adalah menyempurnakan Al-Qur'an kitabnya dan seterusnya. Nah kemudian Bu Linda nih kemudian meyakini kan, kemudian kenal Islam sebagai sebuah ajaran, kok benar gitu kan. Ini titiknya di mana Bu ketika menganggap Islam itu sebagai sebuah ajaran yang benar gitu? Mungkin konsep ketuhanan pasti ya kayaknya ya. Ya pertama itu, pertama kan cerita di Katolik itu kan mengenal bahwa Tuhan itu ada 3 gitu kan, Trinitas ya. Mereka mengenal dengan kode Trinitas gitu kan. Karena kan pernah nanya juga, kok bisa ada sih satu Tuhan, ada 3, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu kan. Nah terus satu saat suami saya bilang, kamu coba pikir, ada mana ada manusia Tuhan itu bisa mati gitu kan, manusia itu kan berarti manusia yang bisa mati kan manusia gitu kan. Sedangkan Allah itu kan maha itu, kalau dia bisa mati berarti kita juga bisa jadi Tuhan dong gitu kan, bisa juga gitu kan. Makanya pikir iya juga ya kenapa selama ini suruh diimanin aja gitu ya. Konsep ketuhanannya ini kayaknya ada yang salah gitu dengan manusia bisa Allah itu bisa mati, berarti dia nggak hebat dong. Yang dihebat apa kan, Allah itu bisa maha segalanya, bisa ngapa-ngapain. Maksudnya yang kita nggak kepikiran aja Allah yang bisa pikiran gitu kan. Kita kan akal manusia itu kan pasti ada mentoknya, nggak mungkin yang di luar akal manusia itu kadang agak susah lah ya dipikirkan, tapi kan Allah bisa gitu, punya cara, segala macam cara. Nah itu dari situ udah mulai berpikir. Nah terus udah gitu jadi dengan karena berpikir bertanya konsep itu, jadi saya jadi kayak tidak punya agama tuh. Saya tidak mau ke gereja gitu kan, nggak mau ke gereja, nggak mau ke wihara, pokoknya nggak, itulah pokoknya kayak apa ya sebenarnya kalau percaya Tuhan tapi tidak itu agnostik. Nah itu jadi kayak gitu. Jadi selama 1 tahun saya vakum, nggak ke gereja, nggak ngapa-ngapain, bodoh amat udah hidup ini jalan-jalanin aja gitu ya, pokoknya di dunia jalan gitu. Tapi pikir kayak maksudnya kita nggak boleh lah hidup nggak ada pegangan gitu kan. Kita harus ada satu pegangan tujuan lah hidup kita itu, kalau nggak nanti
kita mau kemana nih gitu kan. Nah akhirnya suami saya tunjukin, tapi sebelumnya itu saya pernah mendengar gitu suara azan. Iya. Pagi-pagi jam 2 gitu kan. Coba bayangin, saya dulu kan ngekos di kosan saya jam 2 pagi itu ada suara kayak orang azan gitu. Bayangin itu suara apa gitu kan, kayak nggak mungkin. Ada azan subuh aja kan, azannya sekitar jam 3:30 gitu kan, jam 4. Itu jam 2 ada suara azan itu apa gitu. Itu kan mungkin itu salah satu hidayah petunjuk dari Allah gitu kan. Nah habis itu saya juga pernah dimimpiin bahwa saya tuh pakai baju putih, berkerudung putih gitu kan. Saya kelihatan ya cantik, memuji diri sendiri, Masya Allah. Maksudnya bersinar cantik putih gitu. Kok saya bisa pakai berkerudung ya gitu. Nah itu dari itu, tapi kadang-kadang karena saya masih belum ini ya masih saya cuekin gitu kan. Akhirnya karena saya akhirnya saya nggak bisa begini, saya harus punya tujuan, dan saya mulai habis itu sama suami saya dikasih satu video Irena Handono yang dia mengapa dia bisa convert jadi Islam gitu kan, dia karena ada surat Al-Ikhlas. Nah itu tuh saya mulai baca surat Al-Ikhlas apa, saya mulai tanya gitu. Itu loh bahwa Tuhan itu hanya satu gitu. Tidak ada, nggak ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu nggak ada, hanya satu. Dan kita bisa, maksudnya kalau kita minta doa tuh bisa langsung, ngapain pakai perantara gitu kan. Kalau kita ngaku dosa itu kan kayak perantara ke pastornya dulu baru ke atas gitu kan. Nah ini gue pakai perantara, kalau bisa langsung gitu kan. Ya juga ya. Nah dari situ detik, oh iya berarti bener, Islam ini emang agama yang bener yang ditunjukin sama Allah gitu kan. Ya udah dari situ ngajak, yaudah deh temenin dong comfort gitu. Ya, oh boleh. Nah karena saya Chinese gitu kan, kalau misalnya merasa kalau saya di syahadat di tempat yang maksudnya tidak banyak komunitas Chinese-nya itu kan, saya merasa nanti nggak ada temennya. Terus saya bikin bilangnya, kalau kamu itu, saya bawa deh kamu ke Masjid Lao-Tse. Jadi saya syahadat di Masjid Lao-Tse, itu kan banyak Chinese mualaf ya. Iya, banyak. Nah jadi merasa kamu tuh banyak saudaranya loh, nggak kamu sendiri gitu kan. Ya itu Masya Allah. Dan Masya Allahnya pas syahadat tuh banyak yang nganterin, yang saya nggak nyangka gitu. Sampai saudara suami sih sebenarnya. Lebih banyak saudara suami pada nganterin, sampai saya bingung. Banyak juga ya. Saya banyak mendukung, banyak yang memberi doa gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang syahadat ini siapa? Pak Yusman? Iya betul, Pak Yusman. Kenal ya? Iya, Pak Yusman. Iya, Pak Yusman ya dia. Dekat. Pak Yusman. Ya. Nah, kemudian Bu Lina kan masuk Islam, Masya Allah ya, tadi diberikan hidayah langsung dari Allah itu kan. Itu jarang-jarang sekali. Memang rata-rata juga agnostik itu kan la ilah ya, tidak ada Tuhan ya. Tinggal ilallahnya aja nih. Dia udah setengah sebenarnya. Orang-orang agnostik itu udah setengah. Dan pasti mereka tuh mendapatkan hidayah dari Allah. Tinggal dia tuh mengambil atau enggak gitu kan. Iya, pilihan. Pilihannya kan. Ya, itu mungkin dia dikasih bayang-bayang dia sebagai orang apa, dimimpi dan seterusnya. Nah, kemudian Bu Lina masuk Islam, nih yang saya mau tanya, respon keluarga gimana, Bu? Yang pasti sih ada pertentangan ada ya? Itu pasti ada. Kalau untuk kakak sama adik, dia karena maksudnya dia kan bergaul, maksudnya lebih ya udah berpikiran terbuka lah ya, maksudnya dia itu kan pilihan kamu, nanti kamu yang jalanin, ya udah terserah gitu kan. Kalau dari kakak sama adik, mereka nggak terlalu bertentangan banget gitu, nggak yang kamu gimana gitu, nggak. Tapi dari papa saya, kalau ibu saya kan udah almarhum, jadi dari papa saya tuh yang pas mendengar, tadi saya masih diem-diem tuh pas baca syahadat tuh saya belum bilang tuh sama mereka gitu kan, karena saya tahu pasti karena doktrinasi itu yang bahwa Islam itu agama yang dianut ada orang-orang seperti itulah ya, oknum-oknum itulah. Jadi saya masih berpikir gimana ya, ya udahlah diem dulu lah, baca syahadat dulu, maksudnya yang penting masuk dulu, nanti setelah itu baru ngaku gitu kan. Akhirnya udah ngaku lah di telepon, kan kamu masuk gitu. Kalau agama lain kalau agama lain boleh, kecuali itu. Hah? Ya udah masuk Islam gimana, nggak bisa gitu. Ya udah gini, karena saya kan waktu itu karena mau minta restu mau menikah gitu kan, saya telepon, saya kasih tahu. Akhirnya udah gini, dia pasti penawaran, tapi itu juga dia sempat tidak mau mengaku saya sebagai anak. Dia saya mau dicoret lah gitu dari keluarga, tapi ya udah sabar pulang gitu kan. Akhirnya ya udah karena mau nikah kan minta restu, dia bilang ya udah gini, dia masih cari akal tuh papa saya kan, dia bilang
ya udah kamu boleh nikah, tapi kamu minta restu dari saudara-saudara sepupu kamu tuh, kalau misalnya mereka dukung kamu nggak ada masalah, dia bilang gitu kan. Ya udah, saya telepon dong saudara sepupu saya, dia bilang mereka lebih ya itu seperti kayak adik saya sama kakak saya, dia bilang ya udah terserah kamu, itu kan yang jalanin kamu kan. Lapor lagi dong sama papa saya. Udah, nggak apa-apa kata gitu kan. Dia sampai kaget, maksudnya mungkin di telepon dia ekspresinya kaget, kok pada setuju gitu ya dengan saya udah jadi Islam gitu kan. Terus ya dia dengan mikirin, ya udah deh gini aja, kamu boleh nikah sama secara Islam, tapi habis itu balik lagi ya, dia bilang gitu. Ya, nggak bisa dong, emang agama mainan, nggak mau, pokoknya tetap harus Islam. Yaudah deh terserah kamu. Akhirnya dia karena nggak ada dukungan, dan terus waktu itu kita juga istilahnya approach ya, PDKT, kita datengin, kan papa saya di Cirebon, saya di Jakarta gitu kan, saya datengin dengan calon suami saya ke papa saya, minta baik-baik calon suami saya, ngobrol baik-baik. Akhirnya papa saya ya udahlah, dia udah anaknya tuh udah memilih gitu kan, akhirnya dia pasrah gitu kan. Walaupun dengan pertentangan yang mau dicoret dari keluarga, saya sempat aduh ini gimana gitu, udah stres lah ya pokoknya. Tapi akhirnya dengan bilang gitu saya tetap kekeh, mungkin dia mau lihat gitu sejauh mana sih nih anak seriusnya gitu kan. Akhirnya ya udah dibolehin, kita nikah. Alhamdulillah belakangan dia melihat kita tuh nggak berubah, dia takutnya tuh saya berubah gitu setelah masuk Islam, saya berubah jadi menjauhi dia, tidak menghormati lagi atau tidak mau nurut sama dia gitu kan. Tapi ternyata pas setelah menikah tidak gitu, tidak ada perubahan, tetap sama gitu, tetap dia orang tua saya gitu, walaupun akidahnya berbeda, tapi dia tetap saya hormati karena suami juga ngajarin kita tidak boleh memutus silaturahmi gitu kan, tetap dijalin. Alhamdulillah dia dulu justru dia yang sekarang lebih, kalau misalnya udah waktu sholat, dia mungkin nggak tahu jamnya tapi dia nanya kamu udah sholat belum gitu. Jadi dia yang udah lebih menerima, udah malah akrab justru gitu. Jadi nggak yang udah mungkin terkislah pelan-pelan untuk doktrinasi bahwa Islam itu agama yang begitulah gitu, dalam tanda kutip gitu kan. Jadi dia mulai, kita memberitahu mungkin jalan dakwahnya dengan kelakuan kita gitu ya, perbuatan kita, bahwa Islam itu nggak seperti yang Papa pikirkan selama ini. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah dia udah mulai menerima, udah terimalah gitu, tangan terbuka. Ya. Ada nggak sih Bu hambatan tantangan selain itu sih Bu, dari keluarga, apakah dari teman atau komunitas atau gimana waktu itu? Setelah masuk Islam ya? Sebelum atau setelah gitu? Kalau sebelum masuk Islam ya mungkin ini lebih ke, misalnya kalau dulu kan saya tipe orang yang, dulu saya masih bekerja itu tipe orang yang suka lompat-lompat cari kerja baru gitu kan. Gitu, iya. Nah, cari kerja baru. Nah, sempat waktu itu biasanya itu kan triknya itu kan kalau orang yang punya, yang biasanya kalau orang bekerja pasti tahu, dia cari kerja, dapat kerja baru dulu baru resign gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak gitu, maksudnya belum dapat kerjaan baru tapi saya udah resign gitu kan. Nah, saya pikir tapi kalau saya udah resign gini, ntar saya gimana makan hidup gitu, nggak, rezeki saya dari mana gitu, karena kan saya udah bisa membiayai diri sendiri gitu kan, tidak bergantung lagi sama orang tua gitu. Saya nggak tahu tapi ya udah ya gini aja, maksudnya berdoa aja, ya udah nanti juga dapat kerjaan. Ya alhamdulillah dapat sih, dilancarin dapat lagi kerjaan baru. Nah, setelah itu, nah di kantor yang terakhir ini, saya tuh waktu udah convert itu belum bilang-bilang sama teman kantor. Belum gitu. bilang-bilang. Nah, yang karena saya merasa belum kalau saya belum nyaman, saya belum mau cerita gitu kan. Dan saya juga lingkungan kantor saya itu kebanyakan, walaupun ada muslim ya ada, cuman yang bos saya langsung itu kan daerah dia Katolik, dan biasanya kan biasalah fanatik ya, itulah ya, fanatik lah ya, tahu sendiri gitu kan. Ya saya bingung. Tapi kan saya kalau udah Islam itu kan saya harus melakukan rukun Islam saya dong, gitu kan, sholat gitu kan, nggak mungkin saya tinggalin gitu kan. Nah itu gini saya mikir, gimana ya caranya gitu, saya harus tetap sholat, tapi saya juga belum bilang sama mereka juga, nanti mereka aneh gitu kan, kok kamu sholat tapi kan kamu bukan Islam gitu kan. Tapi udahlah, dari situ saya mulai nggak bisa, saya harus memberanikan diri untuk bilang. Terus akhirnya saya mulai bilang ke salah satu, saya lupa sih, ke teman saya gitu, bilang bahwa saya tuh udah mualaf gitu kan.
Baru nyebar deh tuh ceritanya. Terus udah gitu saya nyari teman kantor sebelah tuh. Teman kantor sebelah itu kan sebenarnya saya belum kenal tuh sama dia. Cuman saya memberanikan diri karena dia sering sholatnya di bawah, di musola bawah gitu kan. Jadi saya ngambil waktu, ntar kalau sholat barengan dong, saya udah mualaf nih. Soalnya saya belum ini banget, belum familiar. Oh iya ya, dengan senang hati mereka. Jadi setiap jam mau sholat itu saya pasti turun ke bawah gitu. Karena saya merasa nggak nyaman untuk sholat di meja kantor saya gitu kan. Karena tempatnya sempit, karena pikir lebih enak ada musola kenapa enggak gitu kan. Iya. Nah, tapi dari situ jadi ada masalah gitu kan. Udah tahu. Jadi mereka menganggap bahwa saya dengan sholatnya saya itu, saya dibilang korupsi waktu. Oh. Nah, makanya korupsi waktu di mana? Perasaan yang Islam bukan saya aja gitu. Kenapa saya yang dibilang korupsi waktu? Karena yang sholat bukan saya aja gitu. Yang lain juga sholat gitu kan. Kenapa saya yang dibilang korupsi waktu? Padahal saya masuk sebelum jamnya. Pulang pun sesudah jamnya gitu. Nggak yang pulang tenggo banget gitu, kecuali saya ada urusan dan harus pulang tenggo, saya akan tenggo. Tapi kalau enggak, saya akan lebihin gitu, enggak yang langsung tenggo banget gitu, tidak gitu. Tapi masih tetap dibilang nanti kamu korupsi waktu. Lah saya kan udah lebihin juga, korupsi waktunya di mana gitu kan. Nah dari situ jadi kayak dalam tanda kutip saya kena diskriminasi di situ gitu, sampai bonus saya juga nggak dikeluarin gitu dengan berbagai macam alasan gitu kan. Ya sudahlah. Buat apa juga dipertahanin dengan kenyamanan yang mengganggu akidah saya gitu kan. Udah saya lepaskan, saya resign aja. Daripada dengan keyakinan bahwa nanti juga Allah pasti kasih rezeki gitu kan, kerjaan lain gitu kan. Tapi enggak juga, tapi tetap aja ada lagi gitu kan. Setelah resign tetap nyari kerjaan, mencoba masukin lamaran-lamaran. Nah, salahnya saya waktu saya ngelamar itu, saya belum ubah foto saya, karena kan waktu saya habis convert, saya belum langsung berkerudung nih. Iya. Jadi foto saya tuh masih yang, ya belum berkerudungnya, masih lepas hijab, masih terbuka lah auratnya gitu kan. Itu yang saya pakai foto untuk lamar gitu kan. Nah, dipanggil lah gitu, ada lamaran dipanggil. Tapi pas saya dipanggil tuh saya udah berhijab gitu. Jadi pas datang tiba-tiba, wow gitu, orangnya sampai bingung. Ini kan yang saya panggil gitu kan, dengan saya ya biasa aja kan, saya emang udah berhijab mau ngapain juga gitu, datang dengan biasa. Terus jadi mereka karena lihat saya berhijab dengan foto yang di CV itu beda, mereka kaget. Padahal saya ditulis situ, tulis agama saya udah Islam. Antara mereka nggak ngeh karena ngeliat foto doang atau gimana saya nggak ngerti. Pokoknya saya udah tulis agama saya. Dengan jadi waktu saya datang saya merasa bahwa itu cuma formalitas. Jadi mereka tuh karena saya udah datang ke palang tanggung, nggak mungkin ditolak. Jadi wawancara itu cuma formalitas yang intinya saya nggak bakal kena terima juga kan. Dan ada pengalaman juga. Yang lucunya kan kalau misalnya habis pulang saya minta izin ke toilet dulu gitu kan, ke belakang. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Diliatin, diawasin saya di WC. Maksudnya saya jalan ke WC diawas sampai keluar. Ya apa sih, saya kan nggak ngapa-ngapain, saya cuma minta numpang ke toilet doang, yang saya nggak akan ngapa-ngapain juga gitu. Ya udah kalau kamu nggak mau terima ya udah nggak usah lah berlebihan gitu kan. Ya maksudnya intinya mereka juga nggak tahu, kasihan juga sih sebenarnya, mereka nggak tahu, dan mereka lebih ke komunitasnya lah ya, maksudnya lebih fanatik. Ya sudahlah, saya cuma senyum-senyum aja, ini apa ya, sudahlah nikmatin aja perjalanan sampai itu. Ya udahlah, ngelamar nggak ada yang panggil lagi. Ya udah saya pikir pasti Allah pasti kasih jalan lain lah untuk saya mau ngapain gitu untuk di Islam itu, selain mungkin saya dikasih waktu untuk belajar gitu kan, karena kan setelah Islam itu kita bukannya berhenti, tapi kita harus lebih mengenal lagi nih Islam itu apa sih gitu kan. Jangan sampai kamu Islam, iya, terus Islam itu apa, ditanya kita nggak tahu jawabnya kan, jangan sampai seperti itu gitu. Dan apalagi ada kemungkinan biasanya kalau orang yang udah mualaf itu, kalau kita tidak belajar bisa pindah, itu ada kemungkinan besar gitu untuk bisa pindah lagi gitu kan. Kalau kita tidak dikuatkan akidahnya, tidak belajar tauhid, itu Islam itu seperti apa gitu. Gitu. Nah ini setelah masuk Islam Bu ya, setelah masuk Islam nih Bu Linda ngapain nih? Aktif ngaji kah atau gimana sekarang? Alhamdulillah saya menemukan satu circle gitu ya, satu lingkungan gitu ya, satu lingkaran, satu komunitas gitu, namanya komunitas satu arah gitu kan. Di mana nih Bu? Di Bogor dia Bogor, itunya, ya? Dia itunya di Bogor. Dan sebenarnya dia belum ada satu tempat khusus kantor gitu, cuman kita masih pindah-pindah gitu. Kita kumpul di tempat rumah ketuanya lah sebenarnya, bisa dibilang rumah ketuanya.
Mungkin bisa disebutin namanya? Nggak apa-apa, Atau, boleh. namanya Kak Kristi. Aku panggilnya Kak Kristi. Nah, dia yang punya ide untuk mengumpul, masa dia juga mualaf gitu kan. Dia punya ide maksudnya jangan sampai mualaf-mualaf itu yang sudah jadi mualaf tapi tidak punya pegangan, bimbingan, dan dia balik lagi, kan sayang udah mualaf tapi dia balik lagi, karena mualafnya itu sebenarnya kan balik lagi ya, kita baca syahadat itu kan niat kita apa ya di dalam hati, itu kan hati manusia masing-masing, kita nggak tahu niatnya, entah niatnya karena menikah, kan banyak hal lah orang, tapi setelah menikah terus dia menemukan ada apa sih kebenaran dalam Islam, dia lebih baru belajar gitu kan. Nah itu ya Masya Allah gitu kan. Jadi ya, itu balik lagi, makanya kita kumpulin di sini, di komunitas ini tuh kita jadi saling belajar, saling menguatkan. Karena di situ ada pembinanya namanya Umi Suki dan Ummu Salama dan Ustadz Hidayat Arifianto di situ. Jadi kita dibimbing kalau misalnya ada pertanyaan, terus juga di situ juga ada kajian-kajian setiap hari Rabu atau Jumat via Zoom. Terus kadang-kadang kita bisa ngajain kajian offline di Bogor juga. Nah, di situ kita sekarang dibimbing juga, kita ada belajar kelas tahsin online juga, kelas tahsin. Terus ada yang mau belajar akidah, kita ada buka kelas juga untuk belajar itu gitu. Di sini inti membimbing mualaf supaya lebih baik dan tidak merasa bahwa setelah mualaf tuh nggak ada teman gitu loh. Kadang-kadang mungkin merasa karena kita udah disingkirkan sama keluarga gitu ya, sebelum diterima sama keluarga kan pasti merasa, oh saya udah jadi Islam tapi kok saya nggak merasa ada temennya gitu, saya nggak ada keluarga gitu, saya begini, ngapain saya jadi Islam gitu kan, mendingan saya balik lagi gitu kan. Gitu. Memang dulu begitu ya, cuman sekarang sih alhamdulillah ya udah muncul iya betul komunitas, jadi walaupun masih ada beberapa lah gitu, pasti insya Allah kalau si mu'alafnya ini dia terbuka, sering berkomunikasi, pasti dia dapat inilah tempat circle-nya gitu. Iya betul. Memang kita kekurangannya itu sih, ketika masuk Islam udah ditinggal aja gitu. Iya. Yang seharusnya masjid yang ya kan, jadi pusat pembinaan dan sebagainya ini kurang gitu. Iya. Entah karena kurang tenaga atau entah karena kurang pemahaman juga. Sebenarnya kan kita kalau lebih udah dikasih kesadaran dan pemahaman, banyak yang merangkul ya sebenarnya. Iya itu Masya Allah. Bu, ini 2 pertanyaan terakhir ya Bu ya. Yang pertama kan ayahnya masih non Muslim, Buddha, masih Buddha. Buddha ya. Ada nggak apa yang ingin Bu Linda sampaikan nih kalau misalkan ayahnya nonton gitu? Oh. Ya itu seperti orang-orang mualaf lain lah ya, kalau yang keluarganya masih belum convert itu ya, semoga papa saya bisa dapat hidayah sama kakak saya ya. Ada alhamdulillah adik saya sudah masuk Muslim, udah mualaf. Alhamdulillah udah, jadi tinggal kakak saya sama papa saya itu mereka belum masuk Islam, semoga mereka dapat hidayah gitu kan. Ya, jangan sampai seperti pamannya Nabi Muhammad gitu. Nah itu semoga dan orang-orang lain lah yang maksudnya, dan keluarga-keluarga mualaf lain yang misalnya masih nonis itu bisa diberikan hidayah petunjuk. Amin. Nah kemudian Ibu terakhir Bu, harapannya nih Bu Linda, harapannya Bu Linda terhadap diri pribadi, mungkin komunitasnya atau teman-teman yang lain, gimana harapannya? Harapannya semoga semuanya pasti sama, pengen tetap istiqomah gitu, tetap belajar, tetap selalu belajar karena di Islam semakin kita belajar Islam semakin kita menemukan bahwa kita tetap berada di jalan yang benar gitu, jalan yang benar gitu. Dengan belajar kita, jadi jangan sampai kita patah semangat, karena biasanya mualaf itu kendalanya untuk kalau baca Quran ya. Kalau dari baca Quran itu bahasa Arab itu kan bukan bahasa, istilahnya bahasa ibu kita dan bahasa asing. Pas saya waktu pertama kali saya lihat Al-Quran, ini bahasa apaan ya? Gitu kan. Saya langsung, ini bahasa apaan ya? Saya nggak ngerti tuh abata yasa gitu kan. Nah jangan sampai maksudnya kita setelah mengenal Islam tapi kita tidak lupa membaca Quran gitu, karena itu penting banget, karena dari baca Al-Quran kita bisa mendapatkan ketenangan. Selain ketenangan, kita bisa lebih dekat lagi sama Allah gitu kan. Itu kan kalimat Allah ya, kalam Allah gitu, yang bisa kita gunakan kalau kita lagi pusing, atau nggak pusing aja sih, maksudnya kita harus bersyukur juga, kita bisa buka Quran, kita baru tahu, oh iya benar. Jadi semua jawaban itu kan ada di Al-Quran. Dengan kita mengenal Al-Quran, kita bisa lebih
ini lagi lebih mengenal lagi Rob kita gitu kan, bisa betul. membimbing kita yang kemana. Nah itu pokoknya intinya jangan patah semangat untuk terus belajar karena walaupun bahasa itu asing tapi itu adalah bahasa yang Allah turunkan untuk kita pelajari gitu ya, kita harus ikuti gitu kan gitu. Ya tetap semangat, tetap semoga yang belum dapat hidayah dan yang sudah dapat hidayah tidak menolak gitu, karena kadang hidayah udah ada tapi kita masih denial gitu kan. Iya betul. Enggak seperti itu karena kita masih belum menerima. Nah itu sebenarnya pelajari, pahami, nanti kalau tidak tahu bertanya, karena pasti banyak orang muslim yang kalau kita tanya mereka mau membantu kita, mau ngasih tahu gitu bahwa begini loh yang benar gitu loh. Karena kan biasa orang yang muslim yang tahu dan paham dia pasti akan begitu. Karena kan dari senyum aja kita udah dibilang ibadah gitu, apalagi membantu mengajarkan itu yang Masya Allah gitu kan. Ya, seperti itu. Harapannya tetap istiqomah. Doakan kami semua yang sudah mulai tetap istiqomah. Terus Amin. temukan circle yang tepat, seperti kayak saya sekarang alhamdulillah dia aktif lah ya di Satu Arah Community, mungkin bisa lihat IG-nya di Satu Arah Community. Terus YouTube-nya juga ada di Satu Arah. Satu Arah Community. Satu Arah Community. Nah, di situ bisa dilihat bahwa kita juga bisa belajar bareng di situ, terus bertumbuh bersama. Terus kalau misalnya tidak ada pertanyaan bisa menjawab rame-rame gitu, karena ada pembinanya juga yang tadi saya bilang, ada Umi Suki, ada Ummu Salama, ada Ustadz Hidayat Arifianto. Domisili di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Jadi tinggal merapat. Udah kayak ini aja. Iya. Masya Allah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, kehadirannya, bagi-bagi kisahnya. Terima kasih. Sama-sama, makasih juga untuk setelah yang mendengarkan, semoga bisa mendapat inspirasi, semoga ceritanya juga jadi berkat, diambil manfaat, semoga bisa ada yang diambil manfaatnya. Mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah kata. Iya, Masya Allah. Amin. Terima kasih juga sudah diundang ke BWA. Iya, Bu. Baik, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami tadi. Saksikan kita bagaimana Bu Linda ini berjuang untuk menemukan Islam gitu, terjadi pergolakan batin dan seterusnya, Masya Allah. Akhirnya ketemu jalan keluar ya maksudnya, yaitu adalah Al-Islam. Baik sahabat wakaf, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi lah, agar kita terus semangat memberikan konten-konten dakwah lainnya. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.